Siarkan dari Geraha Adiswara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Kota Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Mitra Pas, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa bersua kembali dalam program spesial kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kesayangan kita. Inilah kajian kitab tafsir Ibnu Katsir yang insya Allah selalu bisa Anda simak Mitra Pas dari jam 5 hingga nanti jelang maghrib tiba. Setiap hari Rabu kami hadir Mitra Pas ya. Tentunya dalam kajian ini Anda bisa ikut berdiskusi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp. Anda bisa kirim suara Anda atau voice note Anda di 085277999101. Sementara untuk line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Dan tentang kitab tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidh, kami dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang tentunya sangat familiar di kalangan umat Islam. Tentunya Anda bisa berdiskusi bersama kami dan sesuai dengan topik sore kali ini bahwa kita sudah sampai pada satu bahasan Mitra Pas, tentunya meneruskan episode sebelumnya, yaitu surat yang sore ini akan kami bahas surat Al-Furqan, dan sudah sampai pada ayat ke-61. Dan sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Dukuh Tambang Sari, RT 6 RW 4 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sejahtera, baik-baik saja dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati kru yang bertugas, Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga apa saja yang telah kita lakukan demi kebaikan, Allah meridhoinya dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Baiklah Mitra Pas FM, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Furqan ayat ke-61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ta'ala mumajjidan nafsahu wa mu'adhiman ala jami'i ma khalaqa fis samawati minal buruji wa hiya al-kawakib al-idham. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan zatnya dengan memberikan sebuah pemahaman bahwa Allah lah yang menciptakan gugusan bintang. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja. Maha berkah Allah. Berkah itu artinya apa? Berkah itu adalah kebaikan yang bertambah. Jadi kebaikan Allah itu bertambah terus seiring berjalannya waktu. Sebagaimana kita ketahui, ketika kita masih bayi, Allah juga sudah memberikan kebaikan dengan kehidupan. Allah memberikan kita bumi, alam semesta. Allah menciptakan segala perangkat kesehatan yang ada pada jasad kita. Kemudian ketika seiring berusia tambah, Allah terus mencukupinya. Yang ketika masih bayi hanya sedikit makannya, sedikit asupan minumannya. Seiring bertambahnya waktu, semakin banyak kebutuhan, semakin banyak yang harus dikonsumsi, dan Allah berikan semuanya. Alam raya ini semua disediakan atas cintanya Allah untuk hamba-hambanya, yaitu manusia seluruh di alam dunia. Ini adalah ungkapan tabaraka. Kemudian Allah juga menjelaskan dalam ayat ini, alladzi ja'ala fis sama'i buruja. Allah lah yang menciptakan gugusan-gugusan bintang. Allah menciptakan matahari sebagai pelita, dan juga Allah menciptakan rembulan yang bercahaya, yang bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Para mitra Pas FM yang dirahmati Allah, dalam ungkapan ayat ini adalah sebuah ketetapan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memproklamirkan siapa dirinya. Allah menjelaskan betapa cintanya Allah dengan kita. Kalau kita, ini sebuah contoh, kalau kita diberikan kebaikan oleh seseorang dalam 1 bulan atau bahkan 1 tahun, bukankah kita mudah berterima kasih kepada orang itu? Apalagi ini Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang memberikan kebaikannya tidak hanya 1 tahun, memberikan kebaikannya tidak hanya 1 hari 2 hari, tapi sepanjang hidup kita sejak kita lahir sampai sekarang Allah sudah menganugerahi beberapa kebaikan. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita berterima kasih dan membalas cintanya Allah dengan kenyamanan dalam hidup ini. Kita nyaman bersama Allah. Jika kita menyibukkan diri kita, merasa nyaman diri kita dengan Allah, maka kita tidak akan tersakiti oleh hiruk pikuk dunia ini. Alladzi tabaraka alladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan munir. Wa hiya asyamsu al-munir. Matahari yang mempunyai cahaya, kemudian juga bulan yang juga mempunyai cahaya tersendiri. Ini adalah tanda-tanda dari kuasa Allah. Jadi pernah suatu saat Nabi ini berdialog dengan orang-orang Quraisy pada waktu itu yang mereka menyembah banyak Tuhan dengan berhala-berhala mereka. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, mana cukup Tuhanmu hanya satu. Kita ini manusia, kebutuhan kita banyak. Kita butuh menang dalam peperangan, kita butuh kesuburan dalam tanaman kita butuh, dan banyak sekali kebutuhan kita. Kalau Tuhan satu, mana cukup. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga memberikan sebuah argumentasi dengan lugas dan cerdas. Beliau bersabda, begini cara berpikirnya. Seumpama kita menjadi seorang hamba, menjadi pelayan. Kemudian kita mempunyai banyak majikan. Majikan pertama memerintahkan kita untuk melakukan A. Majikan yang kedua memerintahkan kita melakukan B. Dan begitu seterusnya. Jika kita melakukan perintah majikan yang pertama, berarti kita meninggalkan perintah majikan kita yang kedua. Dan begitu seterusnya. Enak mana kita bekerja hanya dengan satu majikan?
Dijawab oleh orang Quraisy tadi, ya kalau begitu ya enak punya satu majikan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjawab, Tuhanmu adalah majikanmu. Jadi cara-cara seperti ini, pendekatan teologi seperti ini yang sering Nabi Muhammad praktekkan kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu. Sehingga dengan setelah adanya perjanjian Hudaybiyah, As-Sulhu Al-Hudaybiyah, damai kurang lebih selama 10 tahun antara orang-orang muslim yang ada di Madinah dan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Nabi hanya meminta satu, tolong jangan larang orang berdialog, berdiskusi tentang agama. Setelah itu orang mulai membandingkan, mulai berpikir. Pertama yang dibandingkan tentunya pembawa agamanya. Yang dibandingkan tentu Nabi Muhammad SAW. Orangnya jelas, nasabnya jelas, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr. Kemudian akhlaknya jelas, Nabi berperilaku mulia. Bahkan Nabi sejak dari kecil sudah mendapat julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Kalau ada orang-orang yang ingin menitipkan harta ataupun dagangannya, Nabi selalu menjadi pilihan pertama. Kemudian setelah membandingkan orang yang membawanya, kemudian dibandingkan dengan orang-orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Sufyan, yang mereka suka korupsi, yang mereka suka memperkaya diri, yang mereka suka berbohong, mereka suka berbuat kasar dan lain sebagainya. Kemudian hal yang dibandingkan kedua adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan Abu Jahal. Nabi Muhammad mengajak kepada satu Tuhan yang mempunyai sifat alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Dan kemudian Abu Jahal mengajak dengan banyak Tuhan yang bermacam-macam, antara satu Tuhan dan satu lain, satu suku dengan suku yang lain mempunyai Tuhan yang berbeda-beda. Maka orang mulai berpikir, dan dari situlah mulai orang-orang terbuka untuk menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Liman arada ayyadhakara aw arada syukura ay ja'alahuma yata'aqibani tauqitan li ibadi ibadahu lahu azza wa jalla. Dengan adanya pergantian siang dan malam, kita bisa menjadikannya untuk waktu sholatnya. Karena kita tahu waktu sholat kita ini berdasarkan tentang matahari. Waktu sholat duhur yaitu setelah matahari bergeser dari posisi yang istiwa, posisi pas horizontal tengah. Kemudian ketika matahari sudah bergeser sedikit ke barat, maka itulah datang waktu sholat duhur. Dan kemudian waktu sholat asar yaitu apabila suatu benda dengan bayangannya, ini bayangannya sudah melampaui panjangnya benda tersebut. Kemudian waktu maghrib ditandai dengan apa? Dengan tenggelamnya matahari, dan berakhir saat warna dari mega, ya, warna awan yang ada di barat yang kemerah-merahan sudah hilang dan bergantian gelap pekat. Itulah habis waktu sholat maghrib dan datang waktu sholat isya. Kemudian waktu sholat subuh ditandai dengan adanya cahaya terang yang disebut sebagai fajar sodik, ya, dari timur yang memanjang terus dan semakin bercahaya semakin terang. Inilah waktu sholat subuh telah tiba, dan akhir dari waktu sholat subuh adalah dengan ditandai keluarnya matahari. Jadi pergantian siang dan malam ini adalah sebuah anugerah. Selain sebagai penanda waktu sholat, juga sebagai penanda betapa kuasanya Allah. Untuk melihat betapa agungnya Allah, cukup kita melihat pergantian siang dan malam. Betapa hebatnya zat yang menciptakan matahari, yang menciptakan rembulan, yang menjadikannya silih berganti, menjadikannya keteraturan. Ini menandakan sebuah sistem yang teratur. Ini pasti ada desain di sana. Ada yang mendesain, ada yang mengatur. Tidak mungkin suatu sistem yang teratur kemudian tanpa adanya desain, tanpa adanya yang mengatur. Tidak mungkin. Kita saja sering menjumpai acara-acara, baik itu acara di desa ataupun acara di stasiun televisi atau stasiun radio, selalu ada yang mendesain, ada yang merancangnya. Begitu juga alam semesta ini, ada malam, ada siang, ada musim kemarau, musim penghujan, semuanya sudah didesain, dan yang mendesain adalah yaitu Zat yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala.
Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'ala ardi hauna. Hada sifatu ibadillahil mu'minin. Kemudian Allah menjelaskan sifat-sifat hambanya yang iman dengan ungkapan ayat alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi bisakinah, dengan tenang, wa waqarin, dengan menjaga wibawa, ghairu jabariyatin wala istikbarin, tanpa adanya kesombongan. Jadi hambanya Allah yang iman itu siapa? Yaitu mereka yang berjalan dengan tenang, dengan santun, dengan berwibawa, dan tanpa adanya angkara murka. Kemudian ini ada sebuah cerita dari Umar bin Khattab. Suatu saat ini diceritakan Umar bin Khattab bertemu dengan seorang pemuda yang berjalan ini santai atau lemah gemulai ya. Seorang laki-laki berjalannya lemah gemulai. Hatta ruya an Umar annahu ra'a syaban yamshi rawaidan, berjalan berlahan-lahan. Faqala ma baluka anta marid. Umar menegur, wahai pemuda, kamu berjalannya kok lemah gemulai, apa kamu sakit? Qala la ya amiral mu'minin, tidak wahai pemimpinan kami. Fa'alahu bidurati wa amrahu ayamshi biqwa. Kalau begitu, kalau kamu tidak sedang sakit, tunjukkan bahwa kamu itu laki-laki berjalan yang gesit dengan penuh wibawa dan dengan kekuatan. Artinya apa? Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, orang yang berjalan di muka bumi dengan tenang, itu bukan berarti orang yang nampak lemah, bukan. Bukan berarti terus harus lemah gemulai, bukan. Tapi orang yang berjalan tetap gesit dan tetap menjaga kewibawaan. Karena agama Islam ini memerintahkan kita untuk profesional di dalam melakukan apapun. Agama Islam ini memerintahkan kita menjadi orang yang sehat, menjaga kedinamisan dalam hidup ini, menjaga keharmonisan alam raya, dan juga menjaga kesehatan. Kemudian alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ini artinya ketika berjalan tanpa adanya kesombongan. Ketika berjalan kita melihat tetangga kita atau siapa saja, jangan lupa uluk salam. Jangan lupa menyapa, tersenyum. Karena tersenyum adalah ibadah yang paling mudah. Kalau hanya senyum bisa membahagiakan orang lain, kenapa kita tidak melakukannya dengan senyuman itu? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salamah. Sifat dari ibadur rahman yang kedua adalah ketika berjumpa dengan orang-orang jahil yang membuli kita, qalu salama, tetap menyapanya dengan baik. Idza safah alaihim al-juhalu bil qawli sayyi lam yuqabiluhum alaihi bimisli. Ketika orang-orang yang tidak mengerti etika kemudian memberikan perilaku yang buruk yang tidak menyenangkan kepada kita, tidak membalas dengan keburukan. Ini seperti cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu saat ia dipanggil oleh tetangganya yang kebetulan usianya lebih muda dari beliau. Wahai Syekh, datang ke rumah saya. Ketika telah datang, pemuda itu mengatakan, mohon maaf Syekh, saya tidak jadi butuh engkau, silakan kembali ke rumah Anda. Setelah kembali diulangi lagi, wahai Syekh, tolong datang ke rumah saya. Setelah datang, tolong Anda kembali. Begitu sampai 3 kali. Dan ternyata Imam Ahmad tidak sedikit pun menampakkan wajah marah. Imam Ahmad tetap berbahagia, tersenyum. Saking simpatinya pemuda itu, akhirnya ia bertanya, baik Syekh, mohon maaf, Anda sudah saya buat kecewa sampai 3 kali. Kenapa Anda tidak marah dengan saya? Dijawab dengan berwibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wahai anak muda, saya melakukan kebaikan atas dasar perintah Allah. Allah Tuhan semesta alam memerintahkan saya berbuat baik kepada semua orang, termasuk kamu anak muda. Allah Tuhan semesta alam memerintahkan agar saya berbuat baik dengan tetangga dan Anda tetangga saya. Dan salah satu hak antar tetangga adalah ketika kita diberikan undangan dan tidak ada halangan, kita hadir. Maka saya senang sekali bisa melaksanakan perintah Allah. Masalah kamu tenang saja, saya tidak ada hubungannya dengan engkau. Dan ini, pemuda ini menangis sejadi-jadinya dan meminta maaf. Dan akhirnya menjadi orang yang soleh. Dari ungkapan cerita ini penting bagi kita bahwa dasar kebaikan adalah perintah Allah. Kalau kita berbuat baik, kemudian kita mengharapkan sesuatu kepada seseorang itu, atau kita mengharapkan orang ini juga baik kepada kita,
maka ini adalah berlandaskan dalam pijakan yang sangat rentan, pijakan yang tidak kuat. Ketika orang yang kita baiki atau ketika orang yang kita tolong kemudian tidak bisa melakukan hal yang sama kepada kita, minimal tidak bisa menyenangkan hati kita, maka akan tumbuh kecewa dalam hati ini, akan tumbuh rasa benci dalam hati ini. Padahal kebencian dan kekecewaan bukan ajaran dari Islam. Maka ketika kita melakukan kebaikan apapun, landasannya adalah kebaikan ini perintah Allah. Jadi kita tidak mengharapkan kebaikan dari orang lain, tapi kita senang bisa melaksanakan perintah Allah, berbuat baik kepada setiap orang, siapapun mereka dan apapun golongannya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. An Abi Khalid, nah ini dari Abi Khalid al-Walabi an Nu'man bin Muqarrin al-Mazani qala Rasulullah wa sabara rajulan indahu faja'ala al-masbub yaqulu alaikas salam faqala Rasulullah amma inna malakan bainakuma yadubu angka kama syatamataka hada qalahu bal anta wa anta hakun bihi. Ketika ada salah satu seorang laki-laki yang sedang bertengkar, ya, yang satu memberikan kata-kata yang menyakitkan, kemudian yang satu mengucapkan alaikassalam, semoga keselamatan selalu abadi kepada engkau. Dan ini malaikat-malaikat yang ada di sekitar orang kedua itu mendoakan kebaikan kepada orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini qalu salama. Kemudian walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama ay fi ta'atihi wa ibadatihi kama qala kanu qalilan minal laili ma yaj'un wa bil asharihum yastaghfirun. Salah satu sifat dari ibadur rahman yaitu mereka yang menggunakan waktu malamnya tidak hanya untuk tidur tapi untuk ketaatan kepada Allah. Bangun di sepertiga malam, tidur di awal malam, ya. Begitu setelah salat isya, setelah tidur, kemudian bangun di sepertiga malam dan digunakan untuk bermunajat kepada Allah. Digunakan sholat 2 rakaat atau berapa rakaat sholat kepada Allah. Digunakan untuk bersujud kepada Allah, mengadukan kepada Allah. Maka ada ungkapan di dalam banyak kitab tasawuf, di antaranya juga sering disampaikan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam beberapa makalah-makalahnya. Kenapa orang yang bangun di sepertiga malam, bangun di malam hari itu ketika bangun, ketika siang itu lebih perasaannya lebih tenang dan bahagia? Karena sebenarnya sederhana. Orang yang bangun di sepertiga malam, ia bangun lebih awal, kemudian ia ungkapkan isi hatinya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya aku pasrahkan kepada Engkau. Secara mental orang yang seperti ini lebih siap. Ketika nanti pagi menjelang, siang menjelang, di kemudian itu terjadi hal-hal yang mengecewakan dia, kemudian terjadi kegagalan dalam usahanya, ia lebih siap, mentalnya lebih tertata. Berbeda orang yang tidak bangun di sepertiga malam, kemudian tanginya bangun dari tidurnya agak kesiangan, dia tidak siap secara mental. Ketika nanti dalam perjalanan satu hari menjumpai kegagalan, menjumpai kekecewaan, ia akan mudah stres. Kenapa? Karena tidak ada persiapan. Orang yang sudah bangun di sepertiga malam, ia sudah siap untuk menjalani siang, menjalani pagi sampai siang sampai sore, yang dalam perjalanan itu kadang banyak kegagalan, banyak kecewaan. Maka orang ini lebih siap karena tadi malam ia sudah adukan semuanya kepada Allah, pasrahkan hidup dan matinya kepada Allah. Kemudian walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Itu orang yang selalu berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari siksa neraka, khususnya neraka jahanam. Jadi orang yang tidak merasa aman, ya. Orang yang selalu merasa dirinya bukan siapa-siapa, merasa dirinya banyak dosa, dan selalu berusaha mendekat kepada Allah. Inilah hambanya Allah yang budiman. Kullu syai'in yusibu ibnu Adam wa yazuru anhu falaysa bihuramin. Setiap sesuatu itu menimpa
anak Adam, manusia ya kita semua ini, wa yazul anhu falaisa bighuramin wa inna ma'al ghuram lazimu ma damat al-samawat wa kadzalika atamani wa qala inna adabaka kana ghurama. Apapun musibah yang terjadi kepada manusia, hakikatnya tidak ada yang lebih membinasakan kecuali siksa neraka jahanam. Maka seharusnya bagi kita sebagai anak Adam selalu minta perlindungan kepada Allah. Inna adabaha kana ghurama, yakni manaimu fid dunya. Tidak ada kenikmatan sama sekali dalam neraka itu. Inna Allah Ta'ala sa'al al-kufar anin ni'mati falam yarudduha ilaihi fa'aghrumahum fa'adakhalahum nar. Dalam perjalanannya nanti ketika di yaumul akhirat ada seorang hamba Allah yang ditanya oleh Allah tentang apakah kamu menggunakan nikmat Allah, apakah kamu bertempat di buminya Allah? Ia menjawab iya. Apakah kamu sudah diberikan sehat oleh Allah? Iya. Apakah kamu sudah diberikan waktu sempat, diberikan sekian harta oleh Allah? Menjawab iya. Lalu kenapa tidak kamu gunakan untuk taatillah? Lalu kenapa kamu tidak ingat kepada yang memberikan nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka para mitra Pas FM dimanapun Anda berada, sejatinya ibadah kita, ya, sholat kita, kebaikan kita, ini jika dikonversikan untuk menggantikan nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu tidak cukup. Sholat kita berapa? Kadarnya ada berapa? Dibanding nikmat Allah. Allah memberikan alam semesta dengan segala fasilitasnya. Ada pergantian siang matahari, pastinya ada matahari, ada rembulan. Allah memberikan sehat, memberikan nikmat kita. Sudah berapa ribu dolar atau berapa juta dolar kalau diuangkan setiap nasi yang kita makan, setiap makanan yang kita konsumsi. Jadi sebenarnya ibadah kita ini tidak cukup untuk menggantikan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka kita para ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa surga itu bukan karena amal kita, tapi surga itu adalah karena rahmatnya Allah. Kalau surga itu berdasarkan disandarkan atas nikmat amal kita, maka kita surganya itu terbatas pakai waktu. Karena ibadah kita terbatas, sholat kita terbatas, umur kita pun terbatas. Kalau masuk surga karena amal, maka cukup. Tidak akan cukupnya. Terus kedua, kalau kita masuk surga karena amal, maka ya harus sesuai dengan usia kita. Kalau usia kita 80 tahun, 90 tahun, ya kita cukup 90 tahun, setelah itu dikeluarkan. Tapi Allah tidak. Karena surga ini adalah rahmat Allah. Surga itu adalah implementasi dari Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah kepada hambanya yang mau beriman, yang diberikan di hari akhirat. Maka kita jangan puas dengan ibadah kita. Kita harus selalu berusaha mendekat kepada Allah. Kita nikmati kebersamaan ini dengan penuh cinta dan suka. Kemudian والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال ابن أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأخمس عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال سئل رسول الله أي الذنب الأكبر. Menyikapi ayat ini, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari sanad yang saya bacakan tadi. Suatu saat Nabi ditanya, dosa apa yang paling besar? Qala anta ja'ala lillahi andada wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau menjadikan berhala-berhala sesembahan kamu, padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Nah, jadi tentu dosa yang paling besar itu apa? Menyekutukan Allah. Allah yang menciptakan kita dan kemudian kita justru menyembah kepada yang lain. Summa qala, summa ayun, kemudian apa lagi? Nabi menjawab, antaktula waladaka khasyata ayyatu'ama ma'aka.
engkau membunuh anakmu karena takut tidak bisa mencukupi kebutuhan makanannya. Ini dosa pembunuhan yang paling besar, yaitu ya dosa membunuh keluarga. Qala summa ayu dzambu akbar. Kemudian dosa apa lagi yang lebih besar wahai Rasulullah? Qala antuzaniya halilata jarika, yaitu kamu berzina atau berselingkuh dengan istri tetanggamu. Jadi dosa yang paling besar setelah menyekutukan Allah adalah pembunuhan. Dan pembunuhan yang paling besar adalah membunuh keluarga sendiri, membunuh anak kita atau keluarga terdekat kita. Kemudian dosa yang berikutnya yang paling besar yaitu berbuat zina. Lah, dosa zina yang paling besar yaitu berzina dengan istri dari tetangga, orang yang seharusnya kita jaga dan kemudian malah justru kita lukai. Qala Abdullah wa anzala tasdiqu dzalika walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Terus kemudian wala yaqtulun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wala yaznun, yaitu urutannya hambanya Allah yang beriman adalah mereka yang tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah membunuh dan tidak berbuat zina. Diceritakan dalam sebuah cerita, ada seorang pemuda yang ingin masuk Islam, menemui Nabi dengan syarat dibolehkan zina. Kemudian Nabi cara mendakwahkannya dengan mengajak dia untuk berpikir, wahai pemuda, coba kamu bayangkan, apabila kamu mempunyai anak perempuan kemudian dizinai oleh orang, bagaimana perasaanmu? Saya marah wahai Rasulullah, orang yang berbuat seperti itu pasti saya bunuh. Apabila kamu, kemudian Nabi menambahkan, apabila kamu mempunyai ibu dizinai oleh orang, bagaimana perasaanmu? Saya marah. Kalau kamu mempunyai bule, kamu mempunyai bude, terus sekian contoh dicontohkan. Kemudian pemuda itu menangis dan mengatakan, stop wahai Rasulullah, sekarang saya baru sadar tidak ada perbuatan yang lebih keji kecuali perzinaan. Nah ini bahayanya zina. Jadi salah satu maqasidus syariah, tujuan dari syariat ini adalah pertama adalah khifduddin, menjaga agama, kemudian khifdul nafas, menjaga nyawa, terus kemudian khifdul nasbi, menjaga nasab, kemudian khifdul mal, menjaga harta, dan khifdul akli, menjaga akal. Jadi menjaga nasab dengan apa? Dengan tidak melakukan zina. Menjaga nasab dengan apa? Dengan perkawinan yang sah, baik secara agama ataupun secara bernegara. Kemudian kita lanjutkan. Yudha'af lahul adabu yaumal qiyamati wa yukhlid fihi muhana. Orang yang berbuat seperti itu, ya, pertama berbuat mensekutukan Allah, kemudian membunuh nyawa, yang ketiga berbuat zina, maka akan Allah tingkatkan siksaannya dan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Illa man taba wa amana wa amila sholihan, kecuali orang-orang yang mau bertaubat. Jadi seberapapun kesalahan hambanya Allah, tetap pengampunan Allah lebih besar daripada itu. Jadi orang yang kafir 70 tahun saja kalau mengucapkan la ilaha illallah langsung diampuni. Jadi seberapapun besar dosanya Allah, seberapapun besar dosa hambanya Allah, masih besar sifat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Waladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar illa man taba. Kemudian wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Ai fa innallaha yaqbalu taubatahu. Siapa saja yang mau bertobat, Allah akan menerima taubatnya. Lalu bagaimana cara bertobat? Pertama adalah menyesal. Syarat tobat pertama harus menyesal dengan perbuatan dosanya. Kemudian meminta maaf. Kalau dosanya hubungannya dengan Allah, ya cepat meminta maaf kepada Allah. Kalau ada hubungannya dengan hakul adam, mungkin pernah menyakiti, pernah merusak hartanya, tambah lagi, yaitu harus meminta ikhlas dari orang yang disakiti. Kalaupun harus ada ganti rugi, ya ia harus menggantinya sebagai pertanggungjawaban. Kemudian yang terakhir, ora nejo baleni, artinya mempunyai etikat kuat bahwa tidak akan mengulanginya lagi. Dan demikianlah penjelasan cukup panjang ayatnya ini tadi.
Dan alhamdulillah kita sampai karena waktunya juga lumayan. Tadi mulai ayat lumayan panjang Mas, ini tadi 61. Ini berakhir di ayat ini sampai 71 ya. Jadi harapan saya nanti sebelum Ramadan kita khatam surah Al-Furqan. Jadi sampai jumpa nanti ketika sudah selesai Ramadan kita Syawal, kita nanti nyambung Asy'ara. Jadi memang rada tiga sini Mas Ari. Terima kasih. Monggo Mas Ari lanjut. Baik, silakan Mitra Pas untuk Anda masih ada kesempatan Anda bisa bergabung di 0852779999 101 dan line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877 Mitra Pas. Dan yang sudah masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Joko tadi menyampaikan beberapa hal yang disampaikan oleh Ustadz tentang semua dosa, segala dosa ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini dosa bagi pembunuh misalkan Ustadz, karena di Indonesia ini kan paling kena bui kalau misalkan ada bervariasi nih hukumannya. Ada beberapa hal yang berkaitan tentang perundang-undangan di negara kita. Nah ini kalau misalkan ingin bertobat, apakah meskipun tidak dihukum kisos ini juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena memang secara syariat kan harus dikisos ini. Mohon pencerahannya Ustadz dari Pak Joko. Ya, terima kasih. Yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kisos itu adalah pemerintah. Jadi tidak boleh antar individu-individu atau lembaga-lembaga ini melaksanakan kisos. Jadi tidak boleh. Lah karena negara kita ini adalah negara Pancasila yang tidak ada kisos tapi dengan hukuman pidana, atau kalau masalah harta ada perdata, ya kita ikuti pemerintah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita tidak ada beban atas itu. Dan kemudian ketika kita mempunyai masa lalu membunuh seseorang, ya kita mohon ampunan kepada Allah, dan kemudian kita temui keluarganya dan kita utarakan meminta maaf. Cukup dengan itu. Terus kita mempunyai sebuah kekuatan dalam batin, saya akan berhenti menjadi orang seperti ini dan saya akan menjadi orang yang baik dan tidak akan mengulanginya lagi. Karena Allah tidak akan membebankan sesuatu yang di luar otoritas kita, ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kita tidak usah mempersoalkan kenapa negara kita tidak ada kisos, karena ini bukan ruang lingkup kita. Kita cukup sebagai rakyat, kita taat kepada pimpinan dan melakukan yang terbaik dan selalu berusaha memperbaiki diri menjadi orang yang terbaik dan selalu untuk memperbaiki diri dan bermanfaat untuk sesama. Masalah nanti kisos dan tidak kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ustaz. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung kembali, Anda bisa masuk di 085277999101 dan line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Pak Murtado yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ini berkaitan tentang peribadatan yang di sepertiga malam terakhir. Ini bagi para pekerja mungkin rada berat Ustadz, karena memang fisiknya dituntut untuk prima pada saat siang atau pagi hari. Mohon pencerahannya akan hal ini Ustadz. Monggo dari Pak Murtado. Ibadah itu tidak hanya ritual, banyak ibadah. Anda bekerja untuk keluarga itu juga bagian dari beribadah. Ya, setidaknya Anda berusaha ketika Anda sholat isya, minimal sholat isya ini juga sudah bagian dari qiyamul lail. Karena waktu isya ini ditandai dengan sudah hilangnya mega berwarna merah, itu berarti tanda masuk waktu malam. Setidaknya setelah sholat isya Anda sholat 2 rakaat, ya. Sholat sunnah saja 2 rakaat ini sudah cukup bagi Anda para pekerja keras. Karena Allah ini juga tidak senang dengan hambanya ini yang abai dengan tanggung jawabnya. Kita sebagai kepala rumah tangga dan kita asik dengan ibadah kita, kemudian menelantarkan keluarga, ini juga tidak baik. Karena ada sebuah hadis, ini sebuah sejarah, suatu saat ketika Nabi sedang bermajelis dengan para sahabat di Madinah, kemudian ada pemuda yang tidak ikut majelis itu dan membawa cangkul ke kebun. Salah satu dari orang ikut majelis kemudian ini protes, ini pemuda masih kuat kok
hanya bekerja, tidak mau bekerja, nggak mau ikut taklim, nggak mau ikut kajian. Kemudian orang seperti ini justru ditegur oleh Rasulullah, wahai pemuda, jangan berkata seperti itu. Dia bekerja untuk keluarganya, itu juga sebuah ibadah dan kebaikan. Ia bekerja untuk ibunya, itu juga sebuah ibadah dan kebaikan. Maka berbahagialah kita, karena Allah tidak pernah membebankan. Agama ini mudah, agama ini ringan. Jadi Anda bekerja, Anda membahagiakan keluarga, itu juga bagian dari ibadah. Demikian. Pak Thohir yang juga sudah masuk, sambil menunggu yang kepengen telepon masih ada beberapa menit lagi. Silakan di 3858877. Pak Thohir ini menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak kita yang mengatur pemerintahan seperti katakanlah DPR, ini kan juga mengatur undang-undang sehingga nanti dijalankan oleh pemerintah yang sah tentunya. Ini juga apakah bisa dikatakan beribadah karena ini kan menyangkut maslahat hidup orang banyak. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya betul. Jadi kenapa kita harus memilih, kenapa kita harus berdemokrasi? Karena perundang-undangan ini nanti juga akan diatur oleh mereka para wakil rakyat. Maka kemarin kita telah menyatakan, telah mencoblos, telah memberikan pilihan, dan faida azamta fatawakal Allah. Dan kita semangati para wakil rakyat yang sekarang mewakili suara kita, baik di daerah, di provinsi ataupun di Senayan tingkat pusat. Anda mendapat amanah dari ribuan rakyat, bahkan jutaan rakyat yang ada di dapil Anda. Gunakan amanah itu. Setiap kebijakan yang Anda buat untuk kemaslahatan rakyat itu sebuah ibadah. Perjuangan Anda menyuarakan rakyat agar terjadi semua kebutuhan agar murah, agar adanya terjadi kebijakan yang bisa menuntaskan pendidikan secara mudah dan tidak memberatkan, ini juga ibadah. Maka para wakil rakyat, Anda mempunyai potensi sebuah ibadah yang tidak bisa kita lakukan di sini. Anda mempunyai otoritas, Anda bisa menentukan kebijakan. Perjuangkan rakyat agar bisa sejahtera, perjuangkan rakyat agar bisa hidup dengan rakyat, dan juga perjuangkan rakyat agar semua kebutuhan ini bisa terpenuhi. Dan itu adalah ibadah yang besar yang Allah amanahkan kepada Anda, yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain selain Anda. Demikian Mas Adi. Oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir Ustadz dari Bapak Nandar yang ada di Juwana. Ada penelpon lagi yang sudah masuk di 3858877. Coba kami terima. Assalamualaikum Pak Syafii Empati. Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa di mana ini Ibu? Kula niki Ibu Heda Pangati Swatombi. Nggih. Nek mengenai sholat tobat itu ya waktu apa Pak? Salat Yai. tobat. Oke. Nggih. Harus waktu apa? Oh nggih, itu saja nggih yang ditanyakan nggih. Nggih. Baik, matur suwun. Tentang sholat taubat Ustadz, ini bagaimana tata caranya dan waktu-waktunya? Monggo Ustadz. Terima kasih. Sholat tobat adalah termasuk kategori sholat sunnah Ibu ya. Jadi boleh dilakukan kapan saja. Yang paling baik kapan? Yaitu di sepertiga malam, yaitu sekitar waktu sahur jam 3. Anda tidur di awal malam, bangun ya. Setelah bangun kalau bisa Anda sebelum sholat Anda mandi diniati bismillah, niat adus tobat ngilangaken sedaya dosa, reget penyakit, balak kabeh ilang berkat izin Allah, begitu. Dan kemudian kita sholat 2 rakaat, terus kita memperbanyak membaca istighfar, dan yang paling penting jangan lupakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Demikian Mas Ari. Baik, ini terakhir Bapak Nandar yang ada di Juwana menanyakan tentang waktu terakhirnya sholat isya. Karena begini Ustadz, ketika saya selesai bekerja habis sholat maghrib kemudian saya tidur Ustadz. Nah bangun-bangun terkadang jam 2, jam 3. Apakah masih bisa diperkenankan sholat isya? Apakah waktunya masih ada? Kadang juga 3:30 saya baru sholat isya karena kecapean Ustadz. Mohon pencerahannya. Waktu isya itu lumayan panjang Mas Ari. Jadi mulai dari hilangnya mega warna merah itu sudah gelap pekat sampai apa? Sampai terbitnya fajar sodik. Jadi ada dua fajar kidib dan fajar sodik. Fajar kidib itu garisnya ngalor ngidul kalau dalam bahasa Jawa itu. Kalau kita misalkan hidup di Pati ini Ustadz. Iya, jadi ngalor ngidul gitu. Jadi ada celeret ya, jadi alah ngalor ngidul itu. Kemudian celeret ini nanti kemudian kembali gelap lagi. Ini namanya fajar
kidib. Bohongan misalnya. Ya, Nipu ya. nipu. Yang kedua setelah itu berapa menit kemudian nanti ada cemleret ya warna kekuningan dari arah timur. Kalau dari arah timur terus semakin tinggi ke arah barat, lah ini namanya fajar sodik. Kalau sudah ada itu cemleret kuning dari timur, lah itu berarti sudah fajar sodik, sudah keluar, sudah tidak boleh sholat isya, berarti sudah datang waktu sholat subuh. Jadi ya kalau Anda sholat bangunnya jam 2 malah baik, itu malah juga sholat qiyamul lail, tahajud juga masuk karena bangun dari tidur. Justru kalau bisa baik. Tapi kalau nggak bisa kebablasan bangun-bangun Repot, matahari Ustaz, bahaya. Jadi waktu sholat isya panjang, demikian. Baik, karena memang ada beberapa yang pekerja pulangnya biasanya juga surup-surup, habis sholat maghrib kecapean terus ketiduran bablas sampai jam 3, kadang baru sholat isya dan sebagainya. Nah, ini satu informasi. Terima kasih Pak Nadir yang sudah bergabung. Ustaz, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, jagalah kami, keluarga kami, umat kami semua ya Allah agar selalu beriman kepada Engkau. Jaga keyakinan ini ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, jadikan kami sebagai hamba-Mu ibadur Rahman yang selalu berjalan di muka bumi dengan kerendahan hati, dengan tenang, dengan wibawa, tidak dengan kesombongan. Dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang tidak pernah menyekutukan Engkau. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang jangan pernah mengalirkan darah yang Engkau haramkan, dan hindarkan kami, keluarga kami dari keciknya perbuatan zina. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, anugerahi taubatan nasuha kepada kami, keluarga kami, dan seluruh bangsa dan negara kami ya Allah. Ya Allah, dan yang terakhir ya Allah, sampaikan usia kami di bulan suci Ramadan dan anugerahi keberkahan di dalamnya. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu Engkau ridhoi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian penjelasan tafsir Ibnu Katsir. Saya pribadi mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga keberkahan Allah selalu menyertai kita. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Rabu pukul 17 hingga jelang maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arifan ini beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Lebih dari 20 kali berita yang kami siarkan. Setiap hari, dialog interaktif mencerdaskan. Acara agama menjadi sajian pagi, siang, dan petang. Serta sederetan tebang-tebang pilihan selalu hadir menemani pendengar. Kami hadir bukan sekedar memberikan hiburan, tapi menjadi media yang mengedukasi pendengarnya. Simak selalu kami di 101 FM Radio Pas Pati.